Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 175 masih kurang sedikit. Rumah tua. Amandamu menoleh untuk memandang Ricky Mo dan mendapati wajahnya menjadi sangat suram. Amandamu menemukan bahwa selama orang-orang dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Mo dapat membuat Ricky Mo mengubah wajahnya. Dia tampaknya sangat tidak menyukai keluarga Mo. Dia mengulurkan tangan dan mengambil tangan Ricky Mo, dan segera, Ricky Mo mengambil tangannya. Segera, Ricky Mo berkata dengan acuh tak acuh. Aku sudah tahu. Amandamu melihat bahwa Ricky Mo tidak ingin kembali ke rumah tua keluarga Mo. Dia tidak tahu banyak tentang keluarga Mo. Dia hanya tahu bahwa keluarga Mo adalah keluarga besar. Aku juga mendengar dari Charles Mo bahwa keluarga Mo memiliki populasi besar. Sepupu perempuan dan sepupu laki-laki dari generasi yang sama, kakak sepupu perempuan dan laki-laki, dan hanya Charles Mo yang memiliki hubungan baik dengan Ricky Mo. Identitas Ricky Mo diumumkan. Adalah normal bagi seseorang seperti keluarga Mo untuk membiarkan Ricky Mo kembali setelah keluar masalah besar. Keduanya kembali ke kamar, dan Amandamu bertanya kepadanya, apakah kamu ingin kembali besok? Ricky Mo mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi hati-hati di wajah Amandamu. Dia mengait bibirnya, senyumnya tidak jelas, tetapi keseluruhan orang itu jelas melunak. Dia mengambil Amandamu ke dalam pelukannya, dan nadanya jarang menimbulkan cemoohan. Tentu saja aku harus kembali dan membawa cucu dari menantunya ke lelaki tua itu untuk ditunjukkan kepadanya. Amandamu menatapnya. Siapa? Ricky Mo memandangnya dengan senyum di sudutnya. Kakek. Generasi keluarga Mo yang berkuasa adalah legenda, belum lagi kakek Mo yang telah mempertahankan kemakmuran keluarga selama beberapa dekade. Amandamu sedikit gugup. Keesokan harinya, Amandamu bangun pagi-pagi dan mengambil pakaian di ruang ganti. Warna ini terlalu polos, gaya itu tidak bermartabat. Pilih sana-sini tidak ada yang bagus, Amandamu sedikit berkecil hati. Tiba-tiba, dia melihat sedikit gerakan di belakangnya, dan menoleh dengan dingin, dan melihat bahwa Ricky Mo tidak tahu kapan dia masuk, bersandar ke dinding, menatapnya dengan senyum kecil di matanya. Tatapan tersenyum seperti itu, hampir memesona orang-orang. Dia menemukan bahwa Ricky Mo suka banyak senyum hari ini, dan dia menatapnya dan tersenyum seperti itu. Amandamu melemparkan pakaian di tangannya, cemberut, dan berkata, "Kamu bantu aku pilih baju." Pada saat itu, jika orang-orang keluarga Mo mengatai dirinya, karena pakaiannya tidak elegan, atau sepatu tidak bagus, dia masih bisa melemparnya itu ke Ricky Mo. Oke. Ricky Mo baru saja mengangkat kakinya dan berjalan, tanpa ragu sedikit pun. Dia mengambil mantel bulu dan menyerahkannya kepada Amandamu. Amandamu. Dia sama sekali tidak ingin mengambil mantel bulu itu, dan bahkan ingin mengusir Ricky Mo. Benar saja, aku tidak bisa mengharapkan apapun dari Ricky Mo yang berpikir dia kedinginan. Ini adalah pertama kalinya untuk kembali melihat orang tua bersama Ricky Mo, dia ingin berpakaian indah. Amandamu memandangnya dengan tidak suka. Begitu banyak selebriti wanita cantik di Sengding, juga tidak bisa mengalahkan keindahan dalam pakaianmu ini. Bintang wanita cantik, Ricky Mo mengulangi, membalikkan badan, dan menggantungkan kembali mantel bulu yang ditolak Amandamu. Amandamu sedikit membeku. Apakah dia memujinya karena cantik? Ricky Mo menemukan mantel wol abu-abu gelap yang tebal dan menyerahkannya. Yang ini. Dia mendongak dan melihat mata kucing Amandamu yang cantik terbuka, menatap lurus ke arahnya, matanya sedikit bersemangat dan sedikit membawa rasa suka.
Ricky Mo mengangkat alis dan mengeluarkan suara bersuku kata dari tenggorokannya. Amanda Mu melihat ke belakang, tidak melihat pakaian apa yang ada di tangannya, dan mengangguk cepat. Itu terlihat bagus. Ricky Mo menatapnya dengan tak terduga, menyentuh dahinya. Suhu normal, tidak sakit. Ricky Mo tidak secara langsung memuji dia karena kecantikannya. Kalimat itu tersirat dan halus, tetapi Amanda Mu secara otomatis mengubah frasa, lebih buruk daripada kamu, menjadi, bintang-bintang wanita itu tidak seindah kamu. Meskipun agak berlebihan, siapa yang tidak suka dipuji cantik? Baru setelah Ricky Mo menyaksikan Amanda Mu memeluk pakaiannya dan keluar. Ekspresi Amanda Mu yang senang itu hanya karena apa yang dia katakan. Begitu saja sangat senang. Apa yang dia katakan adalah fakta. Setelah keduanya sarapan, Doni datang dan membawa mereka ke rumah tua. Rumah tua keluarga Mo benar-benar tua, rumah tua berabad-abad yang diturunkan dari leluhur dinasti Qing. Para ahli pernah memperkirakan itu memiliki nilai hampir 20 triliun. Namun, agar lebih mudah untuk hidup nanti, juga mengalami beberapa perbaikan, tetapi tetap mempertahankan pesona rumah kuno. Rumah tua keluarga Mo terkenal, dan sering ada wisatawan yang datang dari jauh, bahkan jika mereka dari daerah jauh pun, mereka ingin melihat-lihat rumah tua keluarga Mo. Tuan, Nona muda, sudah sampai. Suara Doni datang, dan suasana hati Amanda Mu yang gelisah di sepanjang jalan benar-benar tenang secara ajaib pada saat ini. Dia menoleh dan melihat keluar dari jendela mobil, dan dia melihat pintu rumah tua keluarga Mo. Pengawal berbaris dan pelayan berdiri dengan rapi di kedua sisi pintu untuk menyambut mereka. Amanda Mu belum pernah melihat pertunjukan seperti ini, seperti syuting. Dia mengulurkan tangan dan hendak pergi ke pintu mobil. Ricky Mo di samping tiba-tiba memegang tangannya. Jangan bergerak dulu. Dia menoleh dan menatap Ricky Mo dengan bingung. Tapi Ricky Mo tidak berbicara. Doni sudah keluar dari mobil dan datang untuk membuka pintu untuk Ricky Mo. Setelah Ricky Mo turun dari mobil, Doni masih berdiri di dekat pintu. Ricky Mo sedikit bersandar, menekan satu tangan di atas pintu untuk mencegahnya menabrak, dan meraih tangan lainnya dengan Amanda Mu, tersenyum padanya. Turunlah dari mobil. Lelaki kaya dan tampan itu tersenyum semakin besar dan semakin memukau orang, belum lagi postur pria itu yang indah untuk memintanya turun dari mobil. Amanda Mu berpikir bahwa dia bukan orang yang begitu romantis, dan tidak berpikir akan diperlakukan seperti ini. Tetapi ketika dia melihat wajah Ricky Mo, dia merasa pipinya panas. Dengan memerah, dia meletakkan tangannya di tangan Ricky Mo. Ricky Mo melihatnya, senyum di matanya lebih dalam, membawa Amanda Mu keluar dari mobil, dan membawa tangannya ke gerbang. Para pengawal di pintu membungkuk dan dengan hormat berkata, "Selamat datang Tuan Muda, Nona muda yang pulang." Meskipun Amanda Mu telah menikah dengan Ricky Mo selama beberapa waktu, keduanya telah tinggal di villa di lereng gunung. Ricky Mo tidak pamer di depannya. Dia makan apapun yang wanita itu masak. Wanita itu memilih restoran apapun, pria itu tidak berkomentar. Karena itu, dia tahu bahwa dia menikah dengan raksasa top, tetapi dia tidak punya perasaan khusus. Sampai sekarang, ketika dia berdiri di pintu rumah tua keluarga Mo dan disambut oleh sekelompok pelayan dan pengawal, dia benar-benar memiliki perasaan menikahi keluarga raksasa top. Ricky Mo merasakan tangan Amanda Mu sedikit kaku, jadi dia meremas telapak tangannya dengan ringan, memandangnya ke samping, dan bunyi suara tepuk. "Jangan gugup, ikuti saja aku." Amanda Mu mengerutkan bibirnya dan mengangguk. "Baiklah." Tata letak rumah tua keluarga Mo dan villa modern tidak jauh berbeda, tetapi desain tamannya lebih rumit dan memiliki banyak detail. Bersambung.